Nah, buat hari ini cukup padat merayap singkat ya aku buat gitu ya. Ada 6 poin gitu ya. Aku pengen info apa sih itu read a lot? Apakah kalau dari cara harfiahnya kan read a lot kan read membaca, a lot bergaung-gaung besar gitu. Apakah baca kencang-kencang gitu. Nanti kita kasih tahu ada 3 komponen read a lot. Terus manfaatnya apa sih? Terus kapan ya dimulainya ya? Apakah dari kecil atau dari dia udah bisa ngomong atau kapan gitu? Terus pilih buku anak tuh sebenarnya kayak apa sih? Kan sekarang udah banyak ya penerbit-penerbit lokal maupun impor itu kan ngeluarin buku tuh banyak. Nah kita sebagai orang tua juga harus bisa memilih gitu mana buku yang baik untuk anak-anak kita. Terus poin saat read a lot ini biasanya apa sih yang kita lakuin pas saat read a lot, dan terakhir ada praktek membacakan buku dari The Gang of Four. Nah, apa read a lot? Coba aku mau ini ada yang mau share mungkin di chat ya. Kalau dengar kata read a lot itu yang distimulasi indera apa ya? Ada yang mau chat di apa? Ada yang mau info? Ayo, Ada yang boleh yang tahu, boleh di open mic-nya kalau tahu atau di chat boleh. Udah ada yang ngechat, ada nih yang ngechat pendengaran visual, audio. Iya nih Mbak Nita, Mbak Megawati ya indera pendengaran. Ya betul, pendengaran kayaknya udah pada pinter-pinter nih yang ikut ya. Iya, jadi kalau pas dengar kata read a lot itu kan kita ingetnya itu baca ya. Baca itu kan biasanya diibaratkan membaca itu dengan mata gitu ya atau visual. Nah, tapi ternyata read a lot itu indera yang pertama distimulasi adalah indera pendengaran atau telinga. Nah, coba kita next dulu. Sebentar. Nah, sebenarnya read a lot itu kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan keterampilan baca. Kok bisa ya dari sebelum keterampilan baca itu kita jadi sebelum keterampilan baca itu dimulai bisa ya dengan read a lot. Kenapa gitu ya? Karena read a lot ini sebagai katalis gitu. Kalau orang kimia atau farmasi itu tahu reaksi kimia itu katalis itu sebagai pendorong gitu ya. Jadi makin ada katalisnya yang bagus, dia makin reaktif gitu. Buat apa? Buat anak bisa baca nanti dengan sendirinya dan memberi pondasi yang kokoh di bidang literasi. Jadi membaca ini adalah salah satu bidang literasi yang harus dipunya oleh anak gitu kan. Jadi kan kalau di Kemendikbud kan ada literasi, numerasi ya. Nah, ini salah satunya dengan membaca dan sebelumnya oleh read a lot. Nah, sebenarnya read a lot itu apa sih? Nih, kalau dari bukunya Jim Trelease itu yang The Read Aloud Handbook, Read Aloud itu sebenarnya cuma aktivitas sederhana di mana kita ini bisa orang tua, bisa guru gitu ya, menyisihkan waktu ya kan secara rutin untuk membacakan buku sehingga membuat anak biasa mendengar. Nah, jadi yang stimulasi awal tuh adalah indera pendengarannya atau telinga bisa membaca dan akhirnya gemar membaca. Jadi kalau kita apa sih namanya, mindsetnya ah aku anakku mau bisa baca gitu ya. Bisa baca tuh sebenarnya bukan mungkin jangka pendeknya gitu ya, tapi jangka panjangnya adalah anak akhirnya gemar membaca. Kenapa? Kalau anak gemar membaca itu kan bisa luas ya, kita mau tahu jalan, lihat arah, baca gitu ya. Harus baca dulu. Kita mau bikin apa gitu DIY kan kita baca instruksinya dulu gitu. Jadi ini jangka panjang gitu. Akhirnya anak gemar membaca, bukan hanya dia mau membaca gitu. Nah, sebenarnya Jim Trelease itu siapa sih gitu? Apakah si Jim Trelease ini seorang dokter, seorang psikolog gitu yang mempopulerkan si Read a Lot ini? Nah, ternyata si Pak Jim Trelease ini dia tuh sebenarnya hanya seorang ayah, 2 orang anak yang bekerja sebagai jurnalis. Jurnalis koran di Massachusetts ini ya. Jadi dia sudah menghabiskan 30 tahun untuk para orang tua dan guru menyebarkan tentang literasi gitu ya, baik anak ataupun tantangan multimedia. Nah, beliau ini yang
sudah menulis buku The Read A Lot Handbook yang salah satunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi bisa dicari ya kalau misalkan mau baca-baca, ini bukunya The Read A Lot Handbook yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya beliau ini, si Pak Jim Trullis ini kenapa sih dia itu padahal kan cuma ayah gitu ya, jurnalis. Dia bukan yang dokter, bukan psikolog gitu, bukan yang guru atau yang pendidikannya mengayomi ke pendidikan anak gitu, tapi dia tuh cuma inget gitu, dia tuh setiap malam tuh cuma bacain buku buat anaknya, walaupun dia tuh nggak tahu manfaat kognitif ataupun emosional yang dia dapat, tapi dia tuh kayak mengulang kenangan gitu loh. Jadi dulu itu dia itu ayahnya bacain buku dengan dengan menyenangkan gitu ya. Makanya si Jim Trullis ini merasa senang gitu kan, dan nggak bisa dilupain gitu perasaannya. Dan dia ingin mengulang hal yang sama ke anak-anaknya. Makanya si Pak Jim Trullis ini membacakan buku ke anak-anaknya. Dan ternyata setelah dia cari tahu ternyata ada penelitiannya ya buat anak ini manfaatnya dibacakan buku sedari kecil gitu. Nah, lanjutnya, read a lot itu sebenarnya sama nggak sih sama storytelling gitu kan? Kita biasanya ada ibu-ibu yang pernah tanya ke saya, Mbak, saya itu tiap hari udah ceritain loh ke anak, cerita apa? Ya cerita aja tadi hari ini ibu misalkan ya cerita aktivitas ibunya gitu, atau cerita dia pernah dengerin dengerin cerita Sangkuriang gitu, dia ceritain lagi. Sebenarnya sama nggak sih gitu kan? Itu read a lot bukan sih? Nah, harus kita pahami dulu, read a lot itu ada 3 komponennya. Yang pertama itu yang membacakan ini ya bisa orang tua, bisa guru, atau ya siapapun gitu ya, volunteer, intinya ada yang membacakan. Terus yang kedua, ada yang dibacakan ini biasanya anak gitu ya. Dan yang ketiga yang bikin membedakan dengan storytelling atau dongeng itu buku gitu. Jadi ada buku yang dibacakan oleh orang yang membacakan gitu, dan kita mengikuti alur yang ada di buku. Nah, jadi 3 komponen ini untuk syarat read a lot gitu ya. Ada 3 komponen. Nah, sekarang manfaatnya read a lot itu apa ya? Nah, ini kalau pernah lihat ini nih, ada apa sih namanya, bejana-bejana yang tumpah-tumpah ini. Nah, ini nih divisualisasikan di bukunya Pak Jim Trullis. Jadi kita lihat ini tuh kayak ada kolam ya. Jadi di otak anak itu sebenarnya sudah ada namanya itu kolam pendengaran gitu yang kita bisa stimulasi sebaik mungkin gitu. Kenapa ya ada kolam pendengaran? Jadi mungkin anak belum bisa lihat pas lahir gitu ya, tapi kalau mendengar itu sudah bisa dari kehamilan pun gitu ya. Jadi umur 4 bulan kan indera pendengarannya juga sudah diinstal ya, pertama ya sama Allah ya. Jadi dari kita hamil, dari anak itu belum lahir itu pendengarannya udah diinstal. Nah, bagaimana si pendengaran ini akhirnya kalau kita stimulasi dengan suara-suara atau dengan kita stimulasi dengan membacakan buku gitu kan, akhirnya dia akan tumpah gitu ya, tumpah ke kolam berbicara gitu. Jadi kolamnya ini kalau udah tumpah diisi terus. Jadi kalau ibaratnya anak kecil itu taunya lahirnya kan cuma sama mama sama papa yang ngurusin mamahnya gitu ya. Mamahnya ngomongnya mama gitu ya manggilnya. Jadi pasti dia akan bisa tuh ngomong mama karena tiap hari ngomongin ini mama gitu. Akhirnya ke kolam berbicara gitu ya. Kalau udah penuh, akhirnya tumpah ke membaca dan menulis gitu. Jadi makanya si Pak Jim Trullis ini bisa dibilang kayak kolam vocabulary gitu ya, gimana anak akhirnya bisa ngomong karena dia sudah tabungan kosakatanya tumpah gitu. Nah, manfaat real throat sendiri ini kalau bisa di-summary itu ada 4 poin. Yang pertama, tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak tuh kayak apa ya gitu ya maksudnya. Jadi ada yang pertama merangsang indera pendengaran. Otomatis kalau sering dibacakan buku, jadi kan dia sering ya mendengar gitu ya, itu akan merangsang indera pendengarannya dan bisa melatih rentang perhatian. Jadi perhatian anak itu bisa bertambah gitu dengan dibacakan
buku. Nah, yang kedua terkait literasi dini. Nah, kita tahu salah satu aspek untuk mengembangkan literasi dini itu salah satunya membacakan buku ke anak. Nah, dari membacakan buku ke anak itu kita bisa ngapain? Menambah kosakata gitu kan. Karena kalau nggak via buku gitu, kalau kita ngobrol doang gitu, kalau ngobrol doang kan nggak banyak ya kosakatanya yang biasa kita omong gitu. Jadi kalau dari buku itu ada tambahan kosakata yang nggak biasa di keseharian kita omongin. Yang kedua, mengenalkan media cetak. Jadi anak udah terbiasa nih media cetak. Oh, ini buku. Buku itu caranya dibukanya kayak gini loh gitu. Dibukanya per halaman gitu. Jadi anak sudah terpapar literasi dini. Yang kemudian emosional gimana? Nah, tanpa kita sadari, dengan kita membacakan buku ke anak, itu akan meningkatkan bonding antara anak dan orang tua gitu kan. Nggak mungkin kan kalau kita bacain buku anaknya di sana, di kamar, kita di dapur gitu kan. Bukan kan, tapi kita temani kan, samping-sampingan gitu kan. Bisa sambil tiduran atau sambil duduk, kayak gitu. Nah, ini meningkatkan bonding. Dan yang tadi Pak Jim Trilis juga merasakan nih membangun memori indah terkait kegiatan membaca. Jadi jangan sampai kegiatan membaca ini menjadi salah satu kegiatan yang nggak disukai anak gitu. Jadi kalau misalkan membacanya ini ibunya aja maksudnya nggak on gitu ya, nggak sambil menyenangkan, gimana nanti anaknya mau deket sama buku, gimana anaknya nanti mau diajarin teknis membaca gitu. Jadi inilah yang bisa kita bangun. Nah, bonusnya, ini cuma bonus ya, bonusnya itu orang tua menjadi teladan membaca dan anak menjadi gemar membaca. Jadi kalau kita udah lakuin nih ya secara rutin tadi kan, rutin bacain buku, luangkan waktu, nah bisa didapat bonusnya ini gitu. Nah, terus kapan mulainya? Ayo, sekarang chat lagi, mau chat apa mau di ini kapan ya? Mulainya tuh kapan ya? Membaca dini ya? Ayo, sejak kapan baiknya? Sejak di perut, Mbak Puspa. Iya, terus ada lagi yang berpendapat lain? Ada nggak? Dari hamil, oke, Mbak Novi. Ada lagi? Ada nggak yang nanti aja dari nunggunya anak sekolah gitu? Ada nggak? Kayaknya udah pada pinter-pinter ya, sejak di perut dari hamil. Nah, kalau yang udah pernah saya baca gitu ya, jadi kapan mulainya? Jadi sedari dini mungkin. Jadi sejak di perut benar, dari hamil tuh benar, misalkan baru tahu sekarang pun jadi benar. Jadi kenapa sedari dini? Jadi ini ada penelitian gitu ya. Penelitiannya tentang vocabulary growth gitu ya, dari penelitian Hart Resley tahun 95. Jadi di penelitian ini di data gitu ya, ada anak jumlah kata per jam yang didengarkan bayi sebelum 24 bulan menentukan akademis di masa depan tanpa mengenal kalangan keluarga, profesional, working class, dan welfare. Jadi si Hart and Resley ini melakukan penelitian nih. Jadi kalau si bayi ini sebelum 24 bulan dibacakan buku gitu ya, yang didengerin gitu ya, kata per jamnya sebelum umur 24 bulan itu, lihat grafiknya semuanya meningkat kan ya, nggak ada yang grafiknya menurun gitu ya, mau kalangannya orang sultan ya, kayak kalau sekarang sultan gitu kan, atau yang kelas menengah gitu ya, atau yang kelas bawah, itu nggak ada yang kelas bawah gitu jadi turun gitu, nggak, semua grafiknya nanjak. Yang bedain ini vocabulary-nya ya mungkin yang kerajaan gitu kan, yang sultan ini buku-bukunya impor semua kan, yang berjuta-juta misalkan gitu ya. Tapi yang working family yang seadanya. Kalau yang ini misalkan yang pinjam di perpus kayak gitu, jadi kan nggak terlalu banyak terpapar. Nah ini dari penelitian ini bisa dibuktikan, jadi minimal sebelum 24 bulan anak sudah dikenalkan dengan membacakan buku. Nah, ini pun terkait dengan kecakapan literasi usia dini. Nah, kalau kita tahu literasi usia dini itu apa aja sih? Jadi di sini tuh ada pengetahuan abjad, kosakata, kesadaran materi cetak, termotivasi materi cetak, ya kan? Kemampuan berbahasa lisan, kesadaran fonemik. Nah, dari poin-poin literasi di usia dini ini semua gitu ya, kita bisa rangkum salah satunya adalah membacakan buku. Nah, selain membacakan buku apa? Kita bisa bercakap-cakap, bisa menyanyi gitu. Dan ketiga kegiatan ini bisa dijadikan satu saat kita membacakan buku. Pada saat bacain buku, bisa dong sambil ngobrol ya kan? Bisa dong juga sambil nyanyi gitu. Jadi
dari kegiatan membacakan buku itu kita udah bisa mengembangkan si literasi dini ini. Nah, lanjut. Sekarang pilih buku anak. Aduh, mau pilih buku anak yang kayak apa ya gitu ya. Sekarang kan pilihnya macam-macam gitu. Nah, poinnya kalau dari saya gitu, bacakan buku apa ya gitu. Poinnya adalah sesuaikan dengan kemampuan baca anak. Ini penting gitu ya. Jangan sampai misalkan anak baru lahir, nggak mungkin kan kita bacain bukunya yang tebel-tebel banget dan nggak ada gambarnya, tapi tulisan doang. Itu kan nggak sesuai dengan kemampuan baca anak. Begitu juga anak yang udah SD misalkan. Nggak mungkin dong kita bacainnya buku yang bergambar doang, tulisannya cuma 1-2 gitu. Nggak mungkin. Makanya pilih buku anak itu disesuaikan dengan kemampuan baca anak. Nah, kemampuan baca anak ini apa sih? Kemampuan baca anak itu level umur dicocokkan dengan buku yang sesuai. Jadi misalkan, ini aku ambil contoh 2 tahap aja ya untuk usia dini kan 0 sampai 6 tahun. Jadi 0 sampai 3 tahun itu tahap pra membaca. Pra membaca itu ya kita jangan dulu lah ngarepin anak bisa baca anteng gitu kan. Nggak mungkin gitu 0,5 tahun baru 0 sampai 3 tahun baru brojol udah bisa baca buku sendiri. Ya kita kenalin dulu aja. Oh, ini buku loh, Nak. Ini buku, ini ada sampulnya, bisa dibuka gitu. Jadi kita kenalin dulu nih aktivitas-aktivitas yang bisa kita eksplor dari buku gitu kan. Kita lihat sampulnya ada gambar apa gitu. Pilihnya juga kalau yang baru lahir kan untuk stimulasi indera penglihatan tuh bisa buku-buku yang high contrast ya. Sekarang udah banyak ada produknya TGOF juga kan yang high contrast gitu ya, bisa pakai flashcard juga. Nah, ini kita sesuaikan pra membaca. Jadi targetnya nggak usah muluk-muluk lah, kita kenalin dulu dia biasa dengan buku dulu gitu. Nah, kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu membaca dini. Nah, membaca dini ini 3-6 tahun. Nah, di sini nih baru nih mulai kita intens dibacakan, didiskusikan isi bukunya gitu. Nah, pilihlah buku-buku yang sesuai. Nah, pilih yang buku sesuai itu apa sih kategorinya? Kadang kan suka bingung ya kalau cuma umur doang gitu, apa sih gitu ya. Bisa dengan, nah ini ada 3 poin, jadi ini aku ambil dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan di Kemendikbud gitu ya. Jadi ada konten, bahasa, dan grafika. Konten ini maksudnya gimana? Pastinya positif gitu ya, punya nilai-nilai yang positif gitu, dan sesuaikan dengan value keluarga gitu. Kadang kan suka bilang, aku mau ngajarin anakku ini ya sesuailah dengan value keluarganya gitu ya, positif, kemudian dekat dengan keseharian anak. Kenapa? Karena kalau dekat dengan keseharian anak, makin mirip dengan keseharian anak, anak itu akan akan mau gitu, senang gitu. Jadi ini sama ya sama kayak aku ya gitu. Yang ketiga menarik. Menarik ini tadi membuat anak jadi ingin terus membaca. Yang poin kedua bahasa. Bahasa ini pilih bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua pilihan kata. Nah, kata ini kalau untuk anak-anak usia dini itu bagusnya yang pengulangan, yang berima, itu bagus. Kenapa? Karena kan tadi stimulasinya mau indera pendengar gitu ya. Indera pendengaran gitu. Pendengaran tuh pilih-pilih yang berima, yang berulang gitu. Dan komunikatif gitu. Nggak yang susah dimengerti sama anak. Kemudian ada grafika. Grafika ini ada ukuran, format buku. Ukuran tuh maksudnya buku, misalkan buku bayi kan yang anak yang bisa dipegang gitu, ada ya yang buat bayi gitu ya. Nggak mungkin kan kalau misalnya anak yang baru lahir, kita ngasihnya bukunya yang big book, yang besar gitu. Nah, format buku ini kita sesuaikan juga. Misalkan 0 sampai 6 bulan gitu kan, bukunya yang kayak apa? Yang board book gitu. Kenapa? Karena kalau biar pas dibuka gitu kan, anak juga bisa gitu ya, nggak ngerobek gitu. Jangan sampai kita salah kasih format buku gitu. Anak baru 6 bulan, 1 tahun dikasihnya yang tipis gitu kan. Ya kalau dirobek nanti mamanya jangan nangis aja gitu kan, udah dibeliin tapi dirobek gitu. Terus ilustrasi mendukung. Maksudnya di sini adalah ilustrasi yang mendukung sama teks gitu. Ada juga kan yang ilustrasinya yang nggak mendukung gitu ya sama teks. Nah, ini poin-poinnya. Kalau aku lihat gitu ya di buku TGOF gitu yang 1, 2, 3. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kan buku itu aku tahu banget 2017 ya dulu pertama launching ya. Ini buku-buku awal TGOF itu dan sempet bestseller banget gitu ya. Jadi dan pas aku baca lagi, ini juga buku Arkan dulu waktu berumur 2 tahunan ya, pas aku baca lagi, oh ternyata isinya berima. Contohnya apa nih?
Berima tuh kayak gini, wah ternyata isinya buah. Ku ambil 2 potong semangka merah. Nah ini buah, semangka merah, ya kan? Sebelum makan, ucapkan bismillah. Jadi, buah merah bismillah. Jadi itu kan berulang ya, berima ya. Jadi anak itu lebih gampang gitu mencernanya. Terus ada lagi yang halaman selanjutnya ini, ada 4 ubi terhidang, ya kan? Ku makan 1, kukunya berulang. Nah, ini terus ungu warnanya cantik sekali. Rasanya manis, enak sekali. Nah, jadi ang ya kan, lili. Nah, ini salah satu contoh buku yang bagus untuk dibacakan ke anak. Nah, sebenarnya poinnya saat read a lot itu poinnya apa sih gitu? Apa cuma bacain doang dari depan sampai akhir gitu kan? Atau ada apa sih yang bisa dilakuin gitu ya saat read a lot? Nah, Nah, ini kemarin banget nih aku baru habis selesai klinik membacakan nyaring sama Bu Dina ya. Bu Dina ini yang salah satu co-foundernya Reading Bugs gitu ya. Jadi ada statement Jim Trelease tuh dia bilang gini, reading a lot is the best advertisement. Jadi read a lot itu kayak iklan yang terbaik gitu ya. Karena itu teruji gitu. Kenapa? Karena itu allow a child to sample the delights of reading and condition him to believe that reading is pleasureful experience. Nah, jadi poinnya itu pleasureful experience gitu. Jadi bawa kegiatan membacakan buku ke anak itu dengan cara yang menyenangkan. State emosinya juga harus menyenangkan, excited gitu ya. Not a painful or boring one. Jadi sebenarnya ya kita bisa nih kalau kemarin kata Bu Dina jangan lelah nawarin gitu ya. Jadi read a lot ini bisa jadi satu cara gitu ya, produk yang bagus nih buat anak gue kayak gitu ya, harus ikut gitu. Jadi kita harus promosi juga gitu ke anak. Yang tadi syaratnya apa? Pleasureful experience. Jadi harus yang menyenangkan. Nah, menyenangkan itu kayak gimana? Nih, kalau aku summary ya kan, yang pertama sisihkan waktu. Jadi kalau bisa ada 1 hari itu ada waktu khusus gitu kan ke anak untuk membacakan buku. Terus pilih buku yang tepat. Tadi udah tahu ya, sesuaikan dengan level kemampuan membacanya. Nah, kemudian sebut nama buku, penulis, dan ilustrator. Jadi misalkan nih buku yang TWF Allah ciptakan tuh buku, penulis dan ilustrator Amalia Kartika Sari. Nah, kenapa? Kadang kan kita cuma baca buku doang, namanya doang gitu ya. Aku juga baru tahu nih pas belajar. Kenapa? Karena biar anak tuh kenal gitu loh sama si penulis, sama ilustrator, bahwa buku ini itu ada yang bikin gitu, bukan mesin gitu, yang ilustrasinya ada yang gambar, kata-katanya ada yang nulis gitu. Walaupun bukunya sudah berulang kali dibacakan, sebut aja nama bukunya, nama judulnya, penulisnya, ilustratornya. Kemudian lakukan prabaca. Nah, lakukan prabaca ini buat apa? Nah, salah satunya screening. Jadi kan kadang ada ya buku yang depannya love apa gitu misalkan ya, biasanya tuh buku-buku BB tapi dalamnya ada konten yang nggak baik gitu buat anak. Itu salah satunya lakukan prabaca. Terus apalagi biar kita juga tahu bagian mana yang itu ada yang misalkan kalau jatuh gitu ya, misalkan ada yang ekspresi jatuh, nah kita juga harus tahu gitu. Nah ini juga penting juga. Dan atur intonasi. Jadi misalkan harusnya tadi yang ini ya, contohnya ya, wah ternyata isinya buah. Nah ini kan ada tanda seru ya, kan nggak mungkin dong kita bacanya lempeng-lempeng aja gitu ya. Wah ternyata isinya buah. Wah kok pasnya lempeng-lempeng aja gitu ya, aku ambil 2 potong semangka merah. Jadi kita tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus tanda seru kayak gitu, dan sesuaikan dengan alur. Jadi kita bisa sesuaikan cara bacanya itu dengan bukunya gitu. Jadi kalau alurnya senang ya kita harus senang kayak gitu, dan lakukan konsisten. Kenapa? Karena dari konsisten inilah nanti anak jadi senang kan ngikut lihat orang tuanya jadi teladan membaca, dan akhirnya anak juga gemar membaca. Nah, kalau saya summary gitu ya, poinnya sebenarnya saat read a lot itu adalah build interest with dialog reading. Jadi nggak cuma bacain aja, kita itu ada dialog sama anak. Jadi kenalin buku, ya kan? Tadi udah pilih buku yang tepat. Dari kenalin buku, kita interaktif. 2 arah gitu. Jangan cuma bacain doang yang ada di bukunya, tapi kita diskusi sama anak. Oh,
ini buahnya warna apa ya? Warna merah. Buahnya apa? Semangka. Mas pernah makan semangka nggak? Pernah. Di mana? Tuh dari semangka aja bisa tahu apa warna. Pernah makan di mana. Jadi kita aktifkan si pengetahuan latar anak gitu. Jadi pada suatu saat nanti dia lihat semangka misalnya di pasar atau di sekolah dia lihat semangka, ini kayak buku aku ya gitu. Jadi dia ngerasa sama gitu dengan kesehariannya. Dan ajukan pertanyaan tadi. Jadi nggak cuma monoton bacain buku dari depan sampai akhir gitu ya, tapi tadi ajukan pertanyaan. Nah ini baik untuk anak bisa melancarkan ya, salah satunya tuh melancarkan pemahaman buku gitu, karena membaca itu kan keterampilan yang kompleks ya, nantinya anak itu kan nggak cuma dia membunyikan huruf, tapi dia tahu makna. Gimana dia tahu makna itu ya dari ajukan pertanyaan tadi, dan didiskusikan. Jadi misalkan kira-kira menurut Mas ceritanya gimana ya lanjutannya, lakukan prediksi, kayak gitu. Nah ini bisa summary intinya dialog reading gitu ya. Jadi ada dialog antara yang membacakan dan dibacakan. Nah, sekarang praktek baca buku. Nah, karena ini aku di sini nggak pas bawa bukunya yang 1, 2, 3 gitu kan. Jadinya aku bacain bukunya via foto ya, jadi nggak langsung pegang buku. Jadi ini aku bacain bukunya yang buku 1, 2, 3 yang menurut aku bukunya pas gitu bisa dibacain untuk usia dini. Aku bacain untuk yang buku 1, 2, 3 ya. Nah, ya 1, 2, 3. Penulis dan ilustrator Amalia Kartika. Nah, Kak, coba lihat di sampul bukunya ini ada gambar apa aja ya? Dia bilang, semangka. Oh iya, ini semangka. Kalau ini apa? Apa ya? Jamur. Oh iya, jamur. Yang ini brokoli. Iya. Kakak pernah makan semangka? Pernah. Pernah makan jamur? Atau pernah makan brokoli? Tadi kan dia dijawab ya sama anaknya misalkan. Kita cari tahu ya isi bukunya. Nah, aku terbangun dengan perut kosong. Laparnya, makan apa ya? Lihat, ada satu mangkuk di atas meja. Biru warnanya. Apa ya isinya? Wah, ternyata isinya buah. Ku ambil 2 potong semangka merah. Sebelum makan, ucapkan bismillah. Gimana kalau bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, ada 3 wadah di atas meja. Ayo, sebutkan apa saja warnanya. Pink, hijau, kuning. Coba buka halaman selanjutnya dan lihat isinya. Ada 4 ubi terhidang. Ungu warnanya. Cantik sekali. Ku makan 1, kukunya berulang. Rasanya manis. Enak sekali. Ada 5 wortel di atas nampan. Tahukah kamu jingga warnanya? Ku ambil dengan tangan kanan, ku gigit perlahan. Oh, renyahnya. Ada 6 brokoli berwarna hijau. Lihat bentuknya lucu. Terit. Rasakan. Tapi perutku sudah cukup kenyang. Aku lihat ibu membuka kulkas. Ada aneka makanan di dalamnya. Ayo, bantu aku menghitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat, ada 7 semuanya. Ibu mengambil sebuah kotak. Apa ya isinya? Oh, 8 buah jamur warna coklat untuk dimasak. Kemudian
Ibu mengambil 9 telur bebek dari lemari. Bisakah kau tebak apa warna isi telurnya? Apa ya? Kuning dan putih. Kata ibu, akan ada tamu. Jadi ibu siapkan minuman. Ayo bantu ibu hitung jumlah cangkirnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, sudah selesai. Nah, biasanya kalau dari akhir ini kita tanya ke anak gitu, diskusi. Tadi ada apa aja ya isinya di dalam buku? Ada semangka. Iya, semangka. Semangka warnanya apa ya? Warna merah. Selain semangka, ada apa lagi ya? Ada jamur. Nah, ada jamur. Mas pernah makan jamur nggak? Kakak pernah makan jamur nggak? Pernah. Di mana? Misalkan di rumah eyangnya, di rumah eyang. Oh, dibikin apa jamurnya? Dibikin sop gitu. Tahu ditanya lagi ada apa lagi? Wortel. Wortel itu makanannya siapa ya? Misalkan kelinci gitu, dia tahu udah pernah ngasih makan kelinci. Oh iya, aku pernah ngasih makan kelinci misalnya kayak gitu. Nah, jadi dari satu buku aja kita tuh bisa diskusi banyak gitu ke anak. Bisa tadi masakan gitu kan, dari jamur dijadiin masakan, dari wortel pernah ngasih makan ke hewan gitu. Jadi jadikan pengalaman membaca ini gitu menyenangkan gitu, kita ambil dari kesehariannya anak gitu. Yang pertama dari Mbak Sinta Nadiha. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada rekomendasi bacaan read aloud untuk anak yang masih dalam kandungan sampai bayi yang belum bisa melihat dan meraba secara sempurna, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sinta ya. Jadi bacaan untuk anak yang masih dalam kandungan sampai bayi. Jadi kalau masih dalam kandungan gitu ya, sebenarnya bebas sih, maksudnya mau bacain apa gitu ya. Yang penting maksudnya positif gitu ya. Biasanya kan kalau ibu hamil seringnya malah baca Al-Quran ya buat lebih menenangkan gitu ya. Cuma kalau misalkan mau dibacain buku anak ya bisa aja buku-buku yang 0 tadi yang pra baca itu ya, 0 sampai 3 tahun gitu ya. Kalau yang spesifiknya, kalau yang belum bisa melihat itu buku-buku high contrast gitu ya. Kalau tahu buku high contrast, aduh aku nggak ada ininya, bukunya TGWF ada ya, tapi udah belum cetak lagi ya Teh ya, yang aku itu ya, atau flashcard. Jadi biasanya hitam putih. Buku-buku yang hitam putih itu high contrast, search aja bisa buku high contrast gitu ya. Biasanya selain buku bisa ada kayak pola gitu, jadi misalnya kayak cuma lingkaran hitam putih gitu. Itu bisa stimulasi indera penglihatan anak gitu. Jadi memang kalau bayi gitu ya, apalagi 0 sampai 6 bulan, 0 sampai 3 tahun itu ya targetnya jangan yang muluk-muluk dulu gitu ya. Dia juga masih belum banyak bisa gerak gitu ya. Jadinya ya tadi stimulasinya buku-buku yang high contrast tadi, hitam putih biasanya gitu. Jadi distimulasi aja indera pendengarannya gitu. Biasanya buku-bukunya itu warnanya hitam putih, teksnya sedikit. Jadi misalkan kayak kalau bukunya TGWF tuh Allah gitu ya, cuma Allah terus Ka'bah, terus ada cerminnya kayak gitu. Nah itu kayak gitu ya bentuk love ya kayak gitu. Subhanallah gitu, misalnya kita ceritakan Maha Suci Allah, tapi kalau dia sudah lahir gitu bisa ditempel atau diliatin dari jarak jauh. Terus ini yang lain ya. Jadi emang 0 sampai 3 bulan itu baiknya yang hitam putih dulu, nggak yang berwarna gonjreng gitu, yang ilustrasinya banyak gitu, nggak. Jadi memang hitam putih dan yang nggak terlalu banyak warna gitu. Oke, tadi udah pertanyaan. Oh, tadi ini Mbak, yang kayaknya aku baca tuh, kalau satu anak hanya ingin dibacakan satu buku yang sama terus-menerus, gimana ya triknya supaya dia mau bacakan buku yang lain? Karena suka ada nih buku yang anak tuh ibunya udah banyak koleksi buku lainnya, anaknya mau bacanya itu aja. Jadi aku ucapkan selamat dulu, selamat Mbak. Ini maksudnya bukannya hal yang aneh, hampir semua anak merasakan
merasakan hal yang sama. Maksudnya orang tua juga merasakan hal yang sama, anakku juga. Jadi ini bahas banget, baru dibahas nih sama Read Aloud You nih. Kemarin aku baru ngisi, aku juga baru belajar gitu kan. Jadi anak berulang-ulang tuh intinya dia belum dong gitu sama itu buku. Kalau bahasa orang Jawa tuh belum dong, belum paham gitu. Masih ada yang puzzle-puzzle yang dia mesti rangkai gitu di otaknya. Jadi kalau anak lagi suka baca buku itu dan berulang-ulang kali, nggak apa-apa, itu memang tahap proses belajar anak gitu. Kita juga belajar kan dari pengulangan gitu ya. Apa tuh namanya? Semakin diulang gitu semakin tahu kata. Kayak aku aja misalkan di sini nggak paham bahasa Jepang gitu kan ya, tapi cuma sering orang dengar kalau pagi ngomongnya ohayo gozaimasu, kalau siang ngomongnya konnichiwa gitu. Oh, berarti kalau pagi bilangnya ohayo gozaimasu ya, kalau siang sore bilangnya konnichiwa. Nah, kayak gitu. Jadi kan diulang-ulang terus jadi paham kan. Oh, ya berarti kalau aku ketemu orang pagi bilangnya ohayo gozaimasu. Nah, anak juga sama. Apalagi anak kayak yang sambungan otaknya belum sempurna gitu ya, sinaps-sinapsnya. Jadi cara belajar anak emang jadi berulang-ulang gitu. Nah, gimana cara mensiasatinya? Nah, balik lagi tadi kita harus tanamkan strong why-nya gitu. Kenapa sih alasannya kita membacain buku ke anak gitu? Jangka panjangnya apa sih? Kan nggak cuma jangka pendeknya aja anak bisa baca gitu, tapi nanti anak jadi tadi paham bacaan, mengerti apa yang dibaca gitu. Balik lagi, terus mungkin setting mood-nya gitu, di-setting menyenangkan gitu. Kalau emang misalkan pulang kerja sebelum tidur, kalau belum mau bacain buku ke anak, ya kita mandi dulu, kita pakai wangi-wangi dulu misalnya. Jadi setting mood-nya tuh yang bagus gitu. Jadi biar anak juga ibu anak on gitu. Jadi nanti lebih banyak gitu yang bisa dimanfaatnya dibandingin kita kayak ala kadarnya aja gitu. Jadi jangan bacain buku kalau kita nggak siap gitu. Makanya ya kita harus samain sama anak. Kalau anak lagi suka, ya kita juga excited juga, walaupun ya Allah enak banget gitu ya, udah berulang-ulang gitu. Ya tadi kita diskusi aja, kita bisa jadi kita sambungin nih sama kegiatan anak. Jadi misalkan luar kan juga suka bukunya Eric Carle itu ya, yang Very Hungry Caterpillar kan, yang buku ulet ya kan. Ini aja kita main bikin ulet-uletan, bikin kupu-kupu kayak gitu. Jadi disambungin sama kegiatan yang menyenangkan. Kalau mungkin ibunya bosan bacain bukunya, kita bikin ini yuk, bikin ulet yuk, atau bikin kupu-kupu yuk, mewarnai yuk gitu. Jadi bisa ditambah sama kegiatan yang bikin menyenangkan gitu. Oke. Ini juga kejadian nih sama anakku nih. Jadi suka ada buku yang udah sampai legend, kalau orang Sunda tuh udah sampai. Jadi tetap dibaca terus ya. Gitu, pengen yang itu aja. Oke, kita lanjut. Mbak, buku 1, 2, 3 itu bisa untuk anak umur berapa? Nah, sebagai researcher dan pemilik sarang buku, coba kita tes ya, Mbak Agnes. Product knowledge ya. Coba, buku 1, 2, 3 itu bisa untuk anak umur berapa, Mbak? Nah, jadi secara, tadi kan ada pilih buku anak ya, secara grafika buku gitu kan. Bukunya board book ya kan, board book. Belum banyak kata gitu kan, gambar banyak, ilustrasinya besar, katanya kecil. Jadi itu buku pra membaca. Jadi bisa mulai dibacain umur 6 bulan ke atas sudah bisa. Jadi setelah lewat masa yang high contrast tuh, itu udah bisa mulai dibacain. Karena itu bukunya maksudnya buku konsep. Buku konsep itu, aku gelap nggak ya? Buku konsep itu buku yang kita mengenal kayak warna, huruf gitu. Gelap ya? Warna, huruf, terus buah, sayuran gitu. Jadi buku konsep bisa dikenalkan. Jadi kan 0-3 tahun kan kita maunya tujuannya banyakin kosakata dulu nih, biar tadi embernya tumpah, kolamnya tumpah gitu. Banyakin kosakata, ada kosakata warna, ada kosakata makanan, sayuran, buah gitu. Jadi udah bisa mulai di pra membaca 0-3 tahun, 6 bulan juga udah bisa gitu. Walaupun cuma ditunjuk-tunjuk doang itu bisa. Oke, jadi gitu. Ini secara grafika, konten, konten masuk ya, bahasa, kata gitu. Bahasa berima tadi kan salah satunya gitu kan, diulang-ulang berima itu juga udah bisa. Itulah kenapa ini kemarin udah 2017 sebenarnya buku 1. Iya. Ya, dari banyak yang nanyain ya Teh.
Langsung ibu-ibu yang belum dapet yang dulu anaknya masih di perut nih, lalu sekarang kayak langsung ayo cetak ulang lagi. Nah, alhamdulillah insya Allah ini sudah kita cetak ulang dan buku 1, 2, 3 ini akan belum kita ini di TGF di launchingnya itu insya Allah tanggal 27 atau besok udah bisa mulai dibeli. Kita menanti sekali feedback nih gimana kesan-kesannya kelas Zoom kelas ini. Jika mau diteruskan lagi atau ada seriannya, kita kayaknya banyak yang minta tuh Teh di chat langsung di bawah ya. Boleh ide mau materinya apa supaya kita bisa terus sharing. Yang penting kita saling menebar, mengingatkan dalam kebaikan bersama-sama dalam jalan dakwah ini. Sama-sama kita memberikan apa yang kita mampu. Geng Ofur mampu memberikan, kita diizinkan oleh Allah berkarya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Mbak Anges dengan ilmunya sehingga buku-buku ini pun bisa dieksplor secara maksimal, dan ibu-ibu yang juga hadir ke sini itulah tonggaknya yang membacakan pada anak-anak kita kemudian, sehingga ilmu yang disampaikan ini dapat bermanfaat, diamalkan sehingga bersama-sama kita bisa mendidik dan menjadikan anak-anak kita anak yang soleh-soleha, mencetak generasi muslim cemerlang bersama. Gitu ya Mbak Anges ya. Amin ya robbal alamin. Kalau gitu terima kasih pertemuan kali ini kita tutup bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah hadir, dan Mbak Anges terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa, mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya.